Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Kangesti dari Prodi S1 Pendidikan IPA Angkatan 2023 dengan NIM 230351605189 dari Offering A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi gelombang. Apa kalian tahu apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran atau gangguan yang merambat dan membawa energi dari satu titik ke titik lain melalui suatu medium atau ruang hampa tanpa memindahkan materi secara permanen. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selanjutnya, masuk ke dalam klasifikasi gelombang. Klasifikasi gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu arah rambat dan arah getar gelombang, serta medium rambatannya. Dalam arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang dengan arah getaran tegak lurus, arah rambat dinamakan dengan gelombang transversal. Untuk gelombang bunyi yang dihasilkan akibat pemberian tekanan, arah getaran yang terjadi searah dengan perambatan gelombang. Gelombang ini dihasilkan dengan memberikan tekanan secara periodik pada salah satu bagian udara, sehingga molekul-molekul udara di sekitar daerah tersebut ikut bergetar. Molekul yang bergetar menumbuk molekul di sekitarnya yang diam, sehingga molekul yang mula-mula diam ikut bergetar dalam arah yang sama. Begitu seterusnya, sehingga molekul yang makin jauh ikut bergetar. Dapat dilihat pada gambar, di mana angka 1 itu menunjukkan puncak gelombang, dan angka 2 menunjukkan bukit gelombang, angka 3 menunjukkan lembah gelombang, angka 4 menunjukkan satu siklus gelombang yang disikat dengan satu gelombang, dan yang kelima adalah panjang satu siklus gelombang, yang dimana jarak antara puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya disingkat dengan panjang gelombang. Dan yang keenam, ada amplitude gelombang atau biasa disebut dengan simpangan terbesar gelombang. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah getaran yang sama dengan arah rambat gelombang. Dari gambar tersebut, bahwa arah getaran sejajar dengan arah gerambatan gelombang. Serangkaian rapatan dan regangan merambat sepanjang pegas. Rapatan merupakan daerah ketika kumparan pegas saling mendekat, sedangkan regangan merupakan daerah tempat kumparan pegas saling menjauhi. Jika gelombang transversal memiliki pola berupa puncak dan lembah, gelombang longitudinal terdiri atas pola rapatan dan regangan. Panjang gelombang adalah jarak antara rapatan yang berurutan atau regangan yang berurutan, di mana yang dimaksud di sini adalah jarak dari dua titik yang sama dan berurutan pada rapatan atau regangan. Klasifikasi gelombang yang kedua yaitu medium rambatannya. Dalam media perambatannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik terdiri dari gangguan yang membutuhkan medium untuk merambat. Jenis gelombang ini dibuat dari pergerakan satu molekul yang menyebabkan pergerakan molekul lain dalam arah yang sama. Selanjutnya ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari gangguan yang dapat merambat tanpa medium gelombang elektromagnetik, bergantung pada medan listrik untuk merambat yang merupakan alih-alih molekul yang bergetar. Kemudian ada spektrum gelombang. Spektrum gelombang atau disebut dengan spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Berdasarkan urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terpanjang atau frekuensi terendah sampai terpendek atau frekuensi tertinggi, yaitu yang pertama ada gelombang radio, yang kedua ada gelombang mikro,
Yang ketiga, inframerah. Yang keempat, cahaya tampak. Yang kelima, ultraviolet. Yang keenam, sinar X. Dan yang ketujuh, sinar gamma. Fenomena gelombang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu pemeriksaan medis atau USG. Pemeriksaan medis menggunakan USG atau ultrasonografi memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20 Hz, umumnya pada rentang 2-18 Hz. Gelombang ini dihasilkan oleh transducer piezoelektrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi getaran mekanik. Ketika dipancarkan ke dalam tubuh, gelombang ultrasonik merambat sebagai gelombang longitudinal dan akan dipantulkan sebagian apabila bertemu dengan batas antar jaringan yang memiliki impedasi akustik yang berbeda. Pantulan gelombang ini kembali transducer dan diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian diproses komputer menjadi gambar. Konsep gelombang yang berperan dalam USG meliputi frekuensi, panjang gelombang, intensitas, pemantulan, dan pelemahan atenuasi gelombang. Frekuensi tinggi memberikan gambar yang lebih detail, namun tidak mampu menembus terlalu dalam. Sedangkan frekuensi rendah dapat menembus lebih dalam tetapi resolusinya lebih rendah. Prinsip inilah yang menyebut USG dapat digunakan untuk berbagai keperluan medis seperti memantau perkembangan janin, memeriksa jantung, mendeteksi batu ginjal maupun mengevaluasi kondisi organ dalam. Fenomena yang kedua yaitu getaran pada drumhead. Getaran pada drumhead terjadi ketika membran tipis pada permukaan drum dipukul sehingga berosilasi. Nah, getaran ini membentuk gelombang yang berdiri dua dimensi yang memiliki simpul bagian yang diam dan perut yang merupakan bagian yang bergetar maksimum. Setiap pola bergetar disebut mode, mulai dari mode dasar yang hanya memiliki satu perut di tengah hingga mode-mode kompleks yang membuat lingkaran konsentris atau garis radial. Getaran membran tersebut menghasilkan gelombang transversal pada permukaan drumhead dan kemudian menimbulkan gelombang bunyi longitudinal di udara. Karena pola getarannya sangat kompleks, bunyi yang dihasilkan drum tidak bernada murni seperti senar gitar, melainkan berupa suara tabuhan yang kaya frekuensi. Sekian pemaparan materi gelombang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.